Selamat siang adik-adik semuanya. Jadi berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya dan keluarga juga dalam keadaan sehat di masa pandemi COVID-19 yang masih mengancam negara kita. Kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan vaksin segera ditemukan sehingga kita bisa melakukan perkuliahan dengan luring di kampus sebagaimana mestinya tanpa ada batasan yang menghalangi kita. Tapi pada kesempatan ini kita masih melaksanakan kuliah secara daring, ya, meskipun secara daring ataupun virtual, ya tidak akan mengurangi makna perkuliahan kita. Adik-adik ya, yang saya banggakan, jadi hari ini merupakan pertemuan kedua di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Seperti yang sudah saya bahas pada pengantar perkuliahan sebelumnya, jadi hari ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang definisi korupsi. Nah, seperti yang diketahui, ya mata kuliah ini muncul berkat adanya kerjasama antara KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, dengan Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek-Dikti, ya, yang sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tentu kerjasama tersebut dilatar belakangi berbagai indikator dan berbagai penyebab sehingga muncullah mata kuliah ini, adik-adik ya. Nah, itu pengantar bagi saya untuk kuliah kita pada siang hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas khusus mengenai definisi korupsi. Saya sudah menyiapkan satu slide pada saudara untuk dipelajari dan saya sudah juga akan berusaha menjelaskan sedetail mungkin ya, tapi nanti pada ujungnya adik-adik harus mendalami materi ini dengan belajar mandiri di rumah masing-masing. Khususnya belajar tentang pendidikan anti korupsi. Ingat ya, ada kata anti, bukan pendidikan korupsi, tapi pendidikan anti korupsi. Nah, ini merupakan background perkuliahan kita. Nah, saya mulai dari slide pertama. Nah, mengapa memberikan pendidikan anti korupsi? Nah, ini ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa memberikan pendidikan anti korupsi di samping adanya kerjasama yang sudah saya jelaskan tadi antara kementerian dengan KPK. Ada beberapa argumentasi yang juga melatar belakangi mengapa memberikan pendidikan anti korupsi. Nah, yang pertama adalah kita ingin bagaimana membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi. Ya, kita menginginkan, dalam hal ini institusi pendidikan menginginkan bagaimana masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang korupsi itu apa sebenarnya secara harfiah melalui para mahasiswa yang notabene-nya nanti akan menjadi masyarakat ketika sudah tamat dari perguruan tinggi. Sehingga adik-adiklah yang mengedukasi masyarakat mengenai pendidikan anti korupsi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesadaran terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi. Nah, bagaimana kita menjadi sebagai warga negara yang sadar terhadap segala potensi yang ditimbulkan terhadap tindak perilaku koruptif. Ya, tentu perilaku koruptif ini merupakan tindakan yang negatif yang bisa menghancurkan bangsa kita, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya, nah, mata kuliah ini diberikan dengan latar belakang juga tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun. Harapan saya sebagai pengajar, jadi adik-adik setelah mendapatkan mata kuliah ini tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun. Ya, meskipun itu korupsi uang orang tua, ya namanya juga mencuri, membohongi, ya sudah namanya disebut dengan korupsi meskipun nominalnya itu sedikit, ya itu sudah namanya korupsi. Terlebih lagi nanti ketika sudah bekerja maupun menjadi pengusaha, terlebih lagi menjadi ASN, ya adik-adik harus memegang teguh prinsip integritas, ya karena memang kita harapkan bahwa tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun. Nah, ini merupakan teori adik-adik ya. Jadi implementasikan nanti adik-adik akan lakukan di rumah masing-masing. Silakan nanti saudara yang mengaplikasikan. Nah, ini merupakan latar belakang mengapa pendidikan anti korupsi perlu dilakukan.
Kemudian ada yang terakhir yaitu berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Nah, setelah adik-adik memahami tentang teori-teori tindak koruptif maupun pendidikan anti korupsi, ya ketika adik-adik menemukan realita kasus dan sebagainya di lapangan, ya Anda mesti berani menentang, ya minimal menegur, menentang, bahkan melaporkan kepada aparat yang berwenang. Ya dalam hal ini mungkin kepolisian, ya yang nanti akan ditembuskan kepada KPK, sehingga KPK yang bertugas melakukan melakukan penggeledahan maupun melakukan investigasi dan lain sebagainya. Sehingga adik-adik minimal berani melapor jika menemukan tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian ada berbagai perspektif keilmuan yang berkaitan dengan korupsi dan anti korupsi, yang mana ada berbagai muncul teori-teori baru berkat adanya tindak pidana koruptif yang berkembang. Ya, kita pertama melihat dari perspektif hukum, adik-adik ya. Perspektif hukum menganggap bahwa korupsi itu merupakan suatu kejahatan. Sehingga berdasarkan analogi hukum, ya berdasarkan perspektif ini, kemudian lahirlah semacam mata kuliah hukum pidana korupsi, yang mana sudah diberikan di Fakultas Hukum dari masing-masing perguruan tinggi. Ya, ini merupakan munculnya mata kuliah baru, ide-ide baru, teori-teori baru dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi. Ini merupakan perspektif hukum. Kemudian dari perspektif politik yang memandang bahwa korupsi itu cenderung terjadi di ranah politik. Ya, bahkan bisa menjadi sebagai isu politik, menjadi senjata untuk menjatuhkan lawan mainnya. Itulah politik, ya, bisa menggunakan isu korupsi. Nah, dalam hal ini dikhususkan pada korupsi besar, ya dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi. Nah, berdasarkan perspektif ini, nah muncullah mata kuliah seperti korupsi birokrasi atau korupsi politik. Nah, tentu mata kuliah itu muncul di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial biasanya. Nah, itu yang diberikan sehingga muncul teori-teori baru berkat adanya hubungan antara korupsi dan anti korupsi dari berbagai perspektif ilmu. Nah, kemudian ada juga dari perspektif sosiologi, yang mana berpendapat bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, yang mana masalah institusional dan masalah struktural. Jadi masalah yang sangat kompleks sekali bagi kehidupan bermasyarakat. Sehingga perspektif ini kemudian melahirkan antara lain mata kuliah sosiologi korupsi yang diberikan di program studi sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial. Jadi itu merupakan perspektif dari berbagai ilmu sosiologi. Kemudian ada dari perspektif agama. Nah, ini mata kuliahnya Pak Astadi, ini agama. Nah, tentu adik-adik tidak asing lagi. Kemudian perspektif agama memandang bahwa korupsi terjadi ya sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama. Ya. Jadi lemahnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Perspektif ini kemudian melahirkan mata kuliah korupsi dan agama ya, pada sejumlah fakultas falsafah dan agama. Mungkin nanti bisa tanya teman-teman yang kuliah di bidang agama atau di IADN dan Pasar maupun di UI. Kemudian berbagai perspektif lain yang menggarisbawahi bahwa fenomena korupsi dari sudut pandang tertentu dapat menjadi fokus atau menjadi sebuah kajian yang bisa dijadikan sebagai mata kuliah. Itulah keterkaitan antara korupsi dengan anti korupsi yang kita kaitkan dengan berbagai perspektif rumpun ilmu yang sudah diberikan dalam rangka dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi dengan menggunakan rumpun ilmu baik itu hukum, sosiologi, ya, agama dan lain sebagainya. Nah, apa tujuan mata kuliah ini ya? Tentu mata kuliah ini memiliki tujuan, adik-adik ya. Yang mana tujuannya adalah membentuk kepribadian anti korupsi ya pada diri mahasiswa ya serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agen perubahan atau agent of change ya bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara ya yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Itulah tujuan kita. Kenapa mata kuliah anti korupsi ini kita berikan kepada mahasiswa di pendidikan tinggi. Mulai dirintis dan sekarang sudah mulai dilaksanakan
di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya adalah sebagai agen perubahan bagi kehidupan masyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Jadi adik-adik adalah sebagai agennya perubahan di masyarakat nanti terkait dengan ancaman korupsi. Nah, ini merupakan realita ilustrasi ya, di gambar ini saya ilustrasikan bagaimana korupsi yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali korupsi yang terjadi dengan berjamaah dan lain sebagainya, dan jumlahnya sangat besar sekali. Oke. Sehingga muncullah berbagai pilihan bahwa harus melakukan edukasi dimulai dari bidang pendidikan. Sehingga mata kuliah ini perlu diberikan di rumpun ilmu pendidikan sebagai agen of change, yaitu agen perubahan bagi para mahasiswa ketika nanti sudah lepas dari perguruan tinggi. Nah, oke, sekarang kita mau lanjut ke definisi korupsi. Jadi kalau kita lihat dari segi pembentukan kata, ya, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu yang kita baca corruption, ya, kemudian atau corruptus, ya. Selanjutnya dikatakan corruption yang berasal dari kata corrumpere, ya, dari bahasa Latin yang lebih tua. Kemudian dari bahasa Latin tersebut juga dikenal dengan istilah corruption, ya, korup atau dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan banyak lagi istilah lain dari bahasa-bahasa yang ada di Eropa. Kemudian dengan demikian tarik benang merah arti kata korupsi, ya. Arti kata korupsi secara harfiah dalam bahasa Indonesia yang berarti kebusukan, ya, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpang dari kesucian. Ya, intinya adalah perbuatan yang negatif. Jadi tidak ada dari arti kata korupsi itu tidak ada mengandung makna yang positif. Semuanya mengandung hal-hal yang negatif. Jadi jangan coba-coba melakukan hal itu kalau hidup Anda ingin tenang dan sejahtera. Oke, ini definisi secara harfiah. Kemudian selanjutnya ada beberapa pengertian, ya, yang disebutkan oleh Muhammad Ali dalam buku Anti Korupsi yang diterbitkan oleh Dikti, ya. Yang mana korup itu artinya busuk, ya, suka menerima uang suap, sogok, ya, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Kemudian korupsi yang berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya. Kemudian koruptor. Koruptor itu diartikan sebagai orang yang melakukan korupsi. Namanya adalah koruptor. Kira-kira siapa calon koruptor? Kita lihat saja. Ya, dari outcome dari mata kuliah ini, apakah memunculkan sebagai seorang koruptor atau memunculkan generasi muda sebagai agent of change, perubahan bagi bangsa Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia. Kemudian simpulannya, nah ini sudah sampai simpulan bahwa dengan demikian korupsi itu merupakan suatu hal yang busuk, ya, jahat dan merusak, ya. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut, ya, sesuatu yang bersifat amoral, ya, sifat yang keadaan busuk, ya, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, kemudian menyangkut faktor ekonomi dan bentuk politik, ya, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Jadi dinasti jabatan itu rentan sekali terjadinya korupsi. Sehingga itulah sebabnya berbagai instansi pemerintah melarang adanya dinasti kekeluargaan dalam suatu pemerintahan maupun suatu jabatan. Karena memang rentan dengan tindak pidana koruptif. Apakah itu pasti terjadi? Belum tentu. Tapi itulah realita yang terjadi. Jadi ini merupakan simpulan definisi dari korupsi yang mana saya ulang lagi sekali, sesuatu hal yang busuk, jahat, dan merusak bangsa kita itu sendiri. Jadi jangan coba-coba melakukan korupsi. Karena apa? Dari segi definisi saja, korupsi itu sudah mengandung hal yang sangat negatif sekali. Baiklah adik-adik, itu merupakan penjelasan saya mengenai definisi korupsi. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran awal sebagai pemahaman awal Anda tentang mata kuliah anti korupsi. Nah, sekian dulu untuk hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk korupsi dan sejarah perkembangan korupsi di dunia. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih dan saya tutup dengan selamat siang.